Begini, kemakan juga umpannya bagaimana nih? begini, saya jelaskan. Kebetulan saya lagi bingung soal konten YouTube. Nah, kebetulan ada yang ngasih. Saya juga japri ke jaring juga. Terima kasih ya udah dikasih konten. Kemarin tuh kita lagi kepikiran konten apa ya buat YouTube. Dikasih konten kita makan gitu. Hari ini tuh bikin video klip. Sebenarnya video klip ini bisa disebut video klip keluarga ya. Jadi ya untuk cuma ditayang di YouTube aja gitu. Sebuah versi baru dari lagu Kamu Kamulah Surgaku. Jadi lagu itu kan udah 13 tahun yang lalu ya masuk lagu. Saat itu AL dulu masih kecil dan saya rasa saya perlu membuat lagi karena surganya kan nambah sekarang, ada Via, ada Ali, jadi ya supaya bisa menjadi bagian daripada sejarahnya Via dan Ali juga gitu. Karena kan di masa depan kan Safia sama Ali juga akan mengingat bahwa ini adalah sebuah lagu yang dibuat oleh ayahnya, meskipun itu diciptakan saat ayah dulu masih kecil, tapi itu masih relevan dengan sekarang, dengan konsep yang sama seperti dulu atau ada perbedaan konsep gitu kan? Sebenarnya konsepnya sih nggak bisa seperti dulu ya, karena dulu kan budgetnya besar ya. Kalau sekarang budgetnya nggak sebesar dulu, tapi ya sama sih ya, tetap menghadirkan AL dulu juga, menghadirkan member baru logikal falasi yang merespon, yang komen juga banyak gagal paham. Padahal di situ udah jelas-jelas asbabun nuzul daripada IG itu dan kalimat itu. Sebenarnya biasa aja kan sebenarnya. Laki-laki yang sudah punya banyak anak itu kan nggak perlu repot lagi menunjukkan bahwa dia laki-laki gitu. Itu kan yang paling basic sebenarnya kan. Saya sendiri juga nggak tahu soalannya di mana. Tapi kenapa ada harus kata-kata maaf dari pihak bundanya suruh menghapus? Kenapa sih? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Ya saya juga nggak tahu kenapa kan itu kan alasannya kepada saya yang diutarakan kepada saya. Apakah benar-benar disuruh bundanya atau enggak kan saya nggak tahu. Karena kan ya anak-anak kan masih labil kan, masih belum paham itu what's going on lah. Apa karena maaf? Mungkin juga dia sadar, mungkin juga Al sadar loh. Salah satu dari keluarga aku mungkin ada yang mandul ya, mungkin loh ya. Tapi buat saya, teman saya banyak yang saya nggak tahu mandul atau enggak ya. Sahabat saya pribadi yang belum punya anak juga ada. Tapi ya nggak bakal tersinggung dengan kalimat itu karena asbabun nuzulnya kan bukan itu. Termasuk Tio itu sampai sekarang juga belum punya anak, salah satu anggota dewan dia. Saya nggak yakin dia tersinggung karena ya ini biasa aja gitu loh. Memang gua nggak pengen punya anak, so what gitu kan. Dan kebetulan memang kalau rata-rata laki-laki yang punya banyak anak ya memang laki-laki beneran gitu. karena nomor satu ya, orang berani memutuskan untuk punya anak itu kan berarti kan dia berani tanggung jawab, ya kan? Berani tanggung jawab. Ayah saya itu anaknya 9, jadi saya masih kalah. Ayah saya itu anaknya 9, saya masih 5. Menurut saya masih laki-lakian bapak saya. Ayah saya lebih laki-laki daripada saya. Ini dari pandangan yang paling, dari pandangan soal laki-laki yang paling basic. Tapi kenapa tumen-tumenan seorang Ahmad Dhani ngeladenin seorang drummer gitu? Berarti akhirnya begini. Kemakan juga umpannya bagaimana nih? Begini, saya jelaskan. Kebetulan saya lagi bingung soal konten YouTube. Nah, kebetulan ada yang ngasih. Saya juga japri ke jaring juga.
terima kasih ya udah dikasih konten. Kemarin kita lagi kepikiran konten apa ya buat YouTube. Dikasih konten, kita makan gitu. Konten kita kan bukan konten prank-prankan kan, bukan konten masak-masak, bukan konten yang nggak ada isinya. Konten YouTube saya itu konten yang mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam konten YouTube saya yang ada hubungannya dengan drummer tersebut, disitulah ada ilmu yang bisa didapat. Gitu. Dan ternyata respon masyarakat baik juga gitu. Karena tayangan YouTube saya yang itu cukup lumayan kencang juga viewernya gitu. Yang catatan Mas sama Mas JRX itu yang WhatsApp, Mas JRX kan kayak serius banget ke ngechat Mas Daninya, sampai Mas Dani responnya yang tetap santai dia sambil bercanda. Itu gimana Mas? Ya saya juga nggak ngerti ya, sebenarnya kan menyebarkan chat ke media sosial tanpa izin kan sebenarnya juga salah satu perbuatan saya nggak tahu kalau sudah melanggar hukum, yang minimal itu melanggar moralitas lah sebenarnya. Siap itu kan bersifat pribadi, banget namanya Japri kan. Japri singkatan apa sih? Jaringan pribadi. Ya harusnya dari situ yang bersangkutan kan harusnya tahu kalau itu pribadi, tidak untuk konsumsi umum. Gitu. Tapi sebenarnya Pak De kenal nggak sih sama drummer itu? Nggak kenal. Nggak kenal ya, nggak sama sekali nggak kenal. Tapi tahu nggak namanya? Tapi kan bandnya itu kan Namanya tahu. Tapi belum pernah ketemu atau ngobrol gitu. Belum pernah ketemu. Nah, tantangan itu sendiri Pak Dem terima? Buat live Kan sudah saya ceritakan bahwa di dalam agama Islam itu debat agama itu dilarang. Gitu. Jadi banyak orang Islam yang tidak tahu bahwa debat agama itu dilarang dalam agama Islam. Baik sesama agama Islam, apalagi debat antar agama. Itu dilarang sebenarnya dalam Islam. Kalau tiba-tiba kalimat itu keluar gitu. Tapi mungkin ada yang tersinggung karena kita ketika baca komen-komen yang ada yang tersinggung ya. Saya rasa nggak tersinggung. Teman saya yang nggak punya anak juga banyak kok, kan drummernya Dewa Tio sampai sekarang juga nggak punya anak. Ya biasa aja, memang dia nggak mau punya anak gitu kan. Ya biasa aja. Sebenarnya itu intisari poinnya, substansinya kan bukan di situ sebenarnya. Substansinya itu adalah jawaban kepada respon kepada logika, analogi yang berpikir bahwa ketika laki-laki tidak berani diajak debat berarti bukan laki-laki. Nah ini kan sebuah respon daripada logika itu, logika falasi itu gitu. Itu sebuah jawaban. Nah sebenarnya saya nggak tahu kenapa memang kebetulan memang lagi booming berita ini, sehingga tidak hanya di IG-nya Al, di IG saya pun juga responnya cukup saya nggak bisa bilang baik ya, karena nggak tahu kenapa orang nge-likes di IG-nya Al itu menurut saya cukup cepat likes-nya itu. Dalam 3 hari hampir 300.000, dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu feed-nya Al yang paling banyak likes-nya gitu. Saya nggak ngerti orang mencet likes itu karena suka atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya foto itu dan tulisan itu punya potensi untuk jadi likes paling banyak di dalam sejarah IG-nya Al gitu. Tapi akhirnya dihapus. postingannya itu. Nah. Itu kenapa? Karena kan sempat juga media-media ibaratnya gosip di Instagram capture itu juga pada ibaratnya, oh akhirnya sang anak ikutan juga nih nimbrung di masalah ini. Iya. Tapi ternyata IG-nya kehapus, itu kenapa Pak De? Ya itu tadi saya juga belum tanya banget sama Al. Kemarin waktu sesi foto untuk video klip Kamu Langsung Di Aku, si Al sempat bercerita. Padahal sebenarnya komen daripada IG-nya Al itu rencananya mau saya bahas rencananya karena banyak orang ternyata yang juga gagal paham gitu.
dari sebuah IG yang YouTube saya ini kan, kenapa seperti yang kamu bilang bahwa kenapa saya ladenin ya, karena saya ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara supaya bangsa Indonesia ini tahu bahwa debat agama itu dilarang oleh agama Islam. Pak De, mengacu disuruh Bunda hapus melalui L, diperintah L untuk Bunda perintah L untuk hapus itu. Itu salah satunya juga mungkin ada nggak sih mungkin tujuannya bundanya biar itu mungkin salah satunya dari pihak sana. Saya nggak tahu alasannya apa ya. Kalau yang jelas sih sebenarnya setiap keluarga ya kan kadang-kadang dari pihak keluarga sana kan kadang-kadang kan selalu berkata bahwa kalau ayahmu punya masalah jangan ikut-ikut. Ya. Menurut saya itu sebenarnya adalah pelajaran yang salah ya, karena apapun seorang anak itu pasti akan membela keluarganya ya. Tidak hanya saya, mungkin bundanya juga kalau suatu saat ada masalah ya pasti Al membela, ya kan? Begitupun juga terjadi kepada saya. Jadi kadang-kadang ada ajaran dari keluarga sana yang menurut saya kurang tepat, yaitu ketika ayahnya mengalami masalah, anaknya disarankan tidak ikut-ikut. Ini yang menurut saya kurang tepat gitu. Dan berarti sendiri memberikan pengertian ya sama anak-anak supaya tetap gitu harus namanya tadi menerapkan membela keluarga gitu. Ya sebenarnya AL dulu itu sudah pernah dikasih wejangan lama ya. Waktu saya ribut sama Pak Abbas dulu ya, Willy Dozan dulu pernah 1 jam khusus ketemu AL dulu untuk ngasih wejangan apa yang namanya martabat sebuah keluarga, nggak boleh diganggu gitu ya. Dan ya saya pun dari keluarga saya juga seperti itu, artinya kalau ada orang yang mengganggu ayah saya, kehormatan dan martabatnya ya saya orang yang pertama yang paling membela. Itu ajaran dari keluarga saya gitu. Jadi saya rasa di dalam hati kecil anak-anak laki-laki saya juga sebenarnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kan mereka terbelah menjadi 2 kan. Jadi kalau ayahnya ada masalah jangan ikut-ikut. Kan jadinya bingung jadi anak-anak. Jadi tidak terlihat kompak gitu ya untuk satu keluarga yang memang dengan keluarga yang pisah tapi tidak kompak untuk saling ngedukung gitu juga. Ya buat saya ini sesuatu yang memang harus dibicarakan kan. Apa yang namanya family dignity ya, martabat keluarga, kehormatan keluarga itu harus dijaga nomor 1. Pak De, kalau boleh tahu ketika Al cerita mengenai ditanya seperti apa? Saya belum tanya kemarin belum tanya. Tapi ya sayang aja gitu, menurut saya sayang aja karena ada indikasi memang feed itu akan menjadi likes terbanyak di IG-nya Al. Ya? Mungkin kalau dari artikel salah satu berita yang saya baca kan Masih sih mengajak itu masih mengajak karena saya nggak tahu belum paham atau enggak bahwa saya nggak mau diajak. Antara tidak bersedia atau tidak sudi ya tipis-tipis. Tidak bersedianya dan tidak ininya karena melihat karakter Ya orangnya apa saja. bukan, karena kan saya seperti yang bilang tadi, ini yang mesti dipahami, pelajaran yang dipetik daripada ini adalah agama Islam itu mengajarkan kita tidak boleh berdebat soal agama. Gitu. Kita selalu mengambil positifnya ya. Orang Jawa itu kan selalu untung ada pandemi. Jadi kita di rumah bisa ada waktu untuk beres-beres rumah, ada waktu yang santai untuk berkarya gitu ya. Berkarya dalam arti berkarya yang sakara PDW gitu. Biasanya kan berkarya kan harus memenuhi tuntutan sesuatu kan gitu ya. Misalnya ngarang lagu harus laku, misalnya harus konser gitu kan. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang kita menjalani hobi, rekaman, take vokal, urus rumah, beres-beres CD, beres-beres piringan hitam, beres-beres lain-lain.
mengambil manfaat daripada pandemik ini, jangan sampai menjadi sebuah musibah. Ini video klipnya di sekitar rumah udah Di rumah aja. udah ke ini Kemarin sih kita udah syuting di lokasi di atas untuk yang kebersamaan sama keluarga. Kali ini mau syuting bandnya. ada konsepnya, ceritanya soal apa gitu, Nggak ada yang ada, ada gitu. nggak ada. Konsepnya tentang keluarga, tentang keluarganya Ahmad Dhani, keluarga besar Ahmad Dhani. Pada Safia sendiri udah diajarkan puasa gimana tuh? Hah? Safia udah diajarkan puasa atau? Dia udah baru 9 hari ya, 9 hari deh. Kadang-kadang nggak kuat ya, duhur buka, terusin lagi baru maghrib. Tapi memang daripada sendiri emang ini ya, pengen menginginkan anak-anak puasa di usia walaupun masih kecil gitu. Ya iyalah, kan dulu saya waktu masih kecil juga puasa di usia dini juga, semuanya kan sama, usia seperti SD lah. SD udah mulai bisa puasa. Biasanya kan kalau anak kecil terus puasa sampai full di Ada hadiah. minta sesuatu gitu. Kalau Safia sendiri Ya kalau saya sih, tradisi keluarga saya sih dari dulu, kalau pokoknya setiap 1 hari puasa dapat 100.000. satu hari itu 30 hari. Iya. Beda banget ya puasa tahun ini sama puasa-puasa yang pernah dilakukan. Bedanya kalau dulu kita pasti kayak teman-teman pasti selalu ada bukber, ya cuma keluarga juga bukber pasti selalu ada, dan sekarang ya di rumah aja. Tapi memang puasa memang program diet ngurusin badan juga atau gimana? Tapi tetap sahur. Aku dia sih enggak, tapi bukan detox sih. Gak puasa. Itu juga ada. Enggak, aku puasa gimana? Makanan favoritnya gimana? Kalau makanan favorit itu aku ayah bunda tuh udah sama semur lidah. Kalau aku sih semur lidah rawon banget. Kalau untuk minuman apa kayak cendol atau apa? Minuman Es buah atau apa? Gitu manis-manis kurang. Kayak kalau lampu kan apa ya, remang lebih adem gitu. ya sama remang Iya. Ini baju yang pilih. Ini kan kabarnya ayah beli ini tuh jauh di Amerika. Tahu nggak sih? Tahu. Aku dulu juga dikasih bagi dari ayah tahun 1980. Juga dulu US. Jadi bagi ayah diwarisin ke aku. Nah, tahu nggak konsen video remix episode kamu lah. Kamu Kamu Sugarku itu tahu nggak sih bakal dibikin di baru lagi gitu. kalau awalnya nggak tahu, cuman ya ayah juga lagi banyak remake lagu juga. Jadi karena juga ada juga lebih banyak, jadi sekalian remake. Nanti konsepnya seperti apa? Di drum doang atau ada vokal? Aku di bagian gitar dulu, di bagian bass, sekarang di bagian drum. Senang nggak sih ini dibikin lagi seperti ini mengingat 13 tahun lalu ya 13 tahun lalu ya? 13 tahun lalu. Ya seneng banget karena ada yang bergabung juga kecil, Kecil 2 orang ya. jadi ya lebih komplit. Nih, senang dengan perjalanan 13 tahun itu akhirnya masa itu tahu nggak sih sempat lihat ketika itu Sempat lihat ya. yang zaman dulu sama yang sekarang nih. Kalau sekarang atau konsepnya kemarin cuman apa kayak adegan foto session cuman rame-rame. Kalau dulu kan dikasih tidur-tiduran. ini menyambut member baru. Baru. Dan nanti kalau ada member lagi bikin lagi. Berarti nambah anak lagi ya, nambah lagi gitu ya. Kalau dari ayah aja deh. Tunggu aja kalau nanti jadi ayah ya. Tahun kemarin di Surabaya semua ya. Iya, oh ini atau karun. Menggali. Suruh menggali. Kali apa? Pasir sih. Ini tapi Nanti jalan tadi kenapa? Tapi ya kalau main sama adik gimana? Ada rasa ini tuh gemes banget nggak sih ya? Nggak ada ini gitu. Dulu ada dia yang sumuran, lagi L dulu juga sering berantem. Ini udah ada cewek, beda rasanya, beda banget. Bisa dibilang ngabuburit juga nggak sih? Menghibur nggak sih mereka ini? Sangat menghibur, sangat apa ya? Aman. Dulu bandel, aktif. Diam. Apalagi lagi lockdown gini, memanfaatkan waktu banget yang ada. Ngajarin apa sih Al biasanya sama adik-adik gini? Kalau lagi ngumpul gitu. Nih, kopi. Apa? Kayak aku nih, dulu ada
aku tuh dulu Enggak gitu. anak paling suka begadang. Ini Via dari umur berapa ya? Umur berapa Via? Aku begadang 4 ya? 2 tahun tuh. Dari umur 2 tahun aku begadang. Tahu banyak. Tahu banyak. ngerti nggak sih permainan mereka, kemauan mereka, adik-adik, murid remaja kayak gini? Ngerti nggak? Atau sepedaan gitu misalnya sore. Candaannya mereka, maunya mereka pengen gini. Kadang setahun lagi main game, terus tiba ada dari atas taruh. Tapi harus sabar banget gitu hadapin mereka gitu, harus sabar gitu. Pembelajaran juga. Gitu ya? Iya. Itu ada proses belajar ya? Belajar. Sesabar itu kah? Sesabar itu kah? Ini lah bisa lah dijadikan pembelajaran. Ngurusin adik-adik. Biasanya ada kayak nurutin yang dia berarti yang anggap suka gitu lah, nurutin Rengeng-rengeng, cengeng gitu. Atau minta apa gitu sama Al. Oh ini ngajakin bersama sih naik-naik terus. Oh. Tapi kan dari hasil lo punya duit, beliin mainan gak siap buat dia gitu. Kalau Via itu, jadi saya buku majalah BTS. Yes. Oh. Wih, Di sekolah BTS ya udah. berarti ini lockdown, Ramadan ini memang menghabiskan waktu sama adik-adik kayak gini ya? Punya kisah nggak sih sedikit cerita ketika bulan puasa masih kecil gimana sih Al? Suka bolok, suka minum Nasi. diem gitu. Kalau dulu ya pasti diam-diam takut karena ketahuan orang tua. Terus sekarang diam-diam takut ketahuan Tuhan. Jadi nggak bisa diam lagi. Sekarang udah sadar. mau bikin apa sekarang? Tapi akan kamu. Mana harunya? Sebegitu Oh, di blender. sebegitu Islamnya tadi sampai takut bukan sama Tuhan. Memang sekarang lebih mendalami Ya gimana ya? Namanya juga hidup kan apa sih? Life goes on. Ayo, fire red. Selalu ingat. Mau jadi sampai fire melakukan red. perbuatan yang nggak Jadi bagus. fire red. Enggak. Dari dikasih tahu. Berarti intensitas Jadi ketemu fire pacar red nggak tadi. berkurang. Cuma beberapa. Ah, Di Ramadan ini kamu udah ketemu sama pacar. ah, Intensnya seperti apa? Enggak. jadi fire red katanya. Jadi fire red. Barat itu apa barat? Gak ngerti loh. Oh, untung. Tapi tetap komunikasi sama pacar sendiri melalui Zoom mungkin. Oh enggak. Masak mungkin ya. WhatsApp video call ya. Video call. Oh, ayo. Dirimu diupload terus salah satu drummer ya. Drummer dia ya. Iya. Jadi itu Jering. gimana tanggapannya? Lah, baru mau nyanyi. Ntar, ini nah. Ini Pertama tuh gue juga maksudnya yang ngomong ke agama konspirasi apa yang ngomong duluan apa ditanggepin atau dia ngomong duluan? Ya. Ayah ini duluan ya. Nggak tahu makanya. Ayah duluan. Dia baru dia nanggepin. Iya. Aduh kalau ngomongin agama sih, aduh di konspirasi juga. Semua konspirasi juga masih banyak. Apa ya masih banyak teori kan. Tapi kalau agama konspirasi nggak bisa juga sih. Maksudnya terlalu sensitif. Jadi kalau ngomongin agama aku nggak ikutan, cuman yang ada yang salah paham itu adalah kata-katanya ayah yang bahwa laki-laki itu baru bisa laki-laki kalau punya anak banyak sebenarnya. Ya, apa ya? Banyak salah paham dengan di situ juga. Mungkin bukan nyindir seseorang, tapi mungkin dengan cara halus balas Jerry mungkin dengan bahasa itu. Jadi ya mungkin dia Mas Jerry punya anak yang baru bisa dua, jadi ya lebih nyindir ke personal bukan ke semua. Jadi makanya salah pahamnya di kata-kata itu. Tapi kalau masalah agama, kalau ayah balas dengan cara frontal lagi, takutnya masalah. Jadi secara halus mungkin dengan kata-kata itu. Tapi asli sampai ngupload yang Iya. keluarga itu ya. Terus sempet Turunin lagi Ditu- minta dari kita. Oh, itu permintaan dari Bunda karena Bunda kira kan emang arahnya kemana? Sebenarnya konteksnya bukan untuk menyinggung siapapun ya. Itu emang konteksnya untuk Itu Bunda bilangnya gimana sih pas minta Al untuk ngapus postingan itu? dia bilangnya ya apa ya,
tata bahasanya masih kurang nggak enak lah, udah baca nggak paham, mending dihapus.